Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Roni Widodo, NIM 1908 1020 1009. Yang kedua ada Nadifa Dendra, NIM 1908 1020 1035. Yang ketiga adalah Erwin Agusta W, ya NIM 1908 1020 1038. Yang keempat adalah Sarah Maludiah A. Bidin, NIM 1908 1020 1064, mohon maaf. Yang terakhir adalah Askar Zahran dengan NIM 1908 1020 1071. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang strategi penetapan harga. Baik, kita akan langsung saja menuju materi, yang mana pada awal di sini ada harga, yang mana ada pengertian dan penerapannya. Harga adalah sejumlah uang dan atau sesuatu lain yang faedahnya dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk. Ini menurut Edsel, Walker, dan Stanton tahun 1997, halaman 274. Yang mana dengan kata lain, harga itu merupakan apa yang kita bayarkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, sedangkan ada pengertian lain menurut Kotler dan Armstrong, yang mana mendefinisikan ini harga merupakan sejumlah uang atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan manfaat dari barang maupun jasa. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut ke faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Di sini terdapat 7 aspek atau 7 faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama ada kondisi perekonomian. Nah, di sini kondisi perekonomian ini sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Misalnya pada periode resesi. Nah, pada periode resesi ini misalnya harga berada pada suatu tingkat yang rendah, yang mana kenaikan yang mencolok ini terjadi pada barang-barang mewah, dan ini juga tidak secara langsung ini atau mempengaruhi kondisi perekonomian dan penetapan harga yang ada. Jadi kondisi perekonomian ini juga mempengaruhi penetapan tingkat harga. Yang kedua adalah penawaran dan permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada suatu tingkat harga tertentu, yang mana pada umumnya harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta akan lebih besar. Nah, sedangkan di sini permintaan dan juga penawaran ini juga mempengaruhi ya dalam tingkat harga. Ya mana penawaran ini merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Yang selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Nah, di sini ada faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga atau penentuan tingkat harga, yaitu adalah sifat elastisitas permintaan. Yang sebenarnya di sini itu terdapat tiga kondisi atau 3 sifat, yang mana yang pertama yaitu inelastis, yang mana itu permintaan itu bersifat inelastis, maka perubahan harganya mengakibatkan perubahan yang lebih kecil pada volume penjualan. Yang kedua adalah elastis, yang mana perubahan harga akan menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan yang perbandingannya lebih besar. Dan yang ketiga ada unitary elasticity, yang mana perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang dijual dalam proporsi yang sama. Jadi seperti itu. Yang keempat ada persaingan, yaitu harga di sini persaingan ini dapat dimaknai yang mana harga jual berbagai macam barang-barang ini dipengaruhi oleh keadaan pesaing yang ada. Nah, di sini misalnya barang-barang pertanian misalnya ini dijual dalam keadaan persaingan murni. Nah, yang mana di sini banyak sekali penjual ya, namun sedikit pembeli. Nah, selain persaingan murni ini terdapat
beberapa jenis persaingan lagi seperti persaingan tidak sempurna, oligopoli, dan monopoli. Ya, saya akan jelaskan satu-satu ya. Persaingan tidak sempurna ini untuk barang-barang yang dihasilkan dari pabrik dengan merek tertentu kadang mengalami kesulitan dalam pemasarannya. Hal ini disebabkan karena harganya lebih tinggi dari barang jenis merek lain. Jadi persaingannya itu tidak sempurna. Yang kedua adalah oligopoli. Dalam keadaan oligopoli, beberapa penjual menguasai pasar sehingga harga yang ditetapkan dapat lebih tinggi daripada dalam persaingan sempurna. Dan yang terakhir adalah monopoli, yang mana dalam keadaan monopoli jumlah penjual yang ada di pasar itu hanya satu. Ya, seperti contohnya PLN. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima adalah biaya. Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, operasi maupun non-operasi, akan menghasilkan keuntungan. Jadi berapapun harga yang diterapkan pasti juga diperhitungkan biaya-biayanya. Yang keenam adalah tujuan perusahaan. Penetapan harga suatu barang atau suatu jasa itu sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Setiap perusahaan itu memiliki tujuan masing-masing yang tidak sama dengan perusahaan yang lainnya. Tujuan-tujuan dan kehendak yang dicapai itu antara lain ya ada laba maksimum, ada volume penjualan tertentu, ada penguasaan pasar atau pangsa pasar, dan lain-lain. Yang aspek terakhir adalah pengawasan pemerintah. Ya, di sini juga pengawasan pemerintah ini juga salah satu aspek yang cukup mempengaruhi dari tingkat harga yang merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah ini dapat diwujudkan dalam bentuk penentuan harga maksimum, harga minimum, atau harga tertentu. Di sini harga tertentu ini dapat kita ketemui ya seperti di gabah, terus di jasa angkutan, terus di bahan bakar. Ini terutama bahan bakar ya, bahan bakar seperti bunga pinjaman. Terus ada diskriminasi harga dari iuran TV dan juga iuran listrik, serta praktik-praktik lain yang mendorong atau mencegah usaha-usaha ke arah monopoli seperti pengenaan pajak yang tinggi dan pembebasan pajak. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya Nadifa Diandara dengan NIM 19035 akan menjelaskan mengenai keputusan tentang harga. Ada beberapa keputusan menyangkut penentuan harga, termasuk harga tertentu yang diberikan kepada masing-masing produk atau jasa yang dipasarkan. Tetapi harga itu juga dapat ditentukan oleh pembeli. Perusahaan juga harus mengambil keputusan tentang perlu atau tidaknya memberikan potongan untuk pembayaran yang lebih awal. Jika perusahaan mengambil kebijakan untuk memberikan potongan tunai, maka perlu ditentukan kapan seorang pembeli akan menerima potongan tunai dan berapa besar jumlah potongannya. Sekarang, dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan melakukan banyak perubahan. Salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi dan cara produksinya sehingga menekan biaya produksi. Semua ini ditujukan untuk menekan harga supaya mendapat harga yang baik di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan harga. Menetapkan tujuan berdasarkan harga merupakan sesuatu yang fleksibel, yaitu dapat diubah dengan cepat sejalan dengan perubahan pasar, termasuk juga masalah persaingan harga. Secara umum, penetapan harga bertujuan untuk mencari laba agar perusahaan dapat berjalan. Namun, dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, tujuan mencari laba maksimal dalam praktisnya akan sulit dicapai. Oleh karena itu, manajemen memerlukan tujuan-tujuan. Nah, menurut Kotler dan Keller, terdapat beberapa tujuan penetapan harga. Antara lain yang pertama, kemampuan bertahan atau survival. Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas. Persaingan dan keinginan konsumen yang berubah, selama harga menutup biaya variabel dan beberapa variabel tetap, maka perusahaan tetap berada dalam bisnis. Kemampuan bertahan merupakan tujuan jangka pendek. Nah, dalam jangka panjangnya, perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi kepunahan.
Tujuan yang kedua yaitu laba maksimum saat ini atau maksimum current profit. Banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Perusahaan memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini. Arus kas atau tingkat pengembalian atas investasi maksimum. Strategi ini mengasumsikan bahwa perusahaan mempunyai pengetahuan atas fungsi permintaan dan biayanya. Pada kenyataannya, fungsi ini sulit diperkirakan. Dalam menekan kinerja saat ini, perusahaan mungkin mengorbankan kinerja jangka panjang dengan mengabaikan pengaruh variabel bauran pemasaran lain atau reaksi pesaing dan batasan hukum pada harga. Tujuan yang ketiga yaitu pangsa pasar maksimum atau maksimum market share. Beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar mereka. Perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang akan semakin tinggi. Perusahaan menetapkan harga terendah mengasumsikan bahwa pasar sensitif terhadap harga. Nah, strategi penetapan harga penetrasi pasar ini dapat diterapkan apabila perusahaan dalam kondisi atau pasar yang sangat sensitif terhadap harga dan harga yang rendah merangsang pertumbuhan pasar. Lalu juga bisa diterapkan dalam kondisi biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya pengalaman produksi atau harga rendah mendorong persaingan aktual dan potensial. Nah, selanjutnya tujuan penetapan harga yaitu pemerahan pasar maksimum atau maksimum market skimming. Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan memerah pasar. Pada mulanya, harga ditetapkan dengan tinggi dan pelan-pelan akan turun seiring waktu. Meskipun demikian, strategi ini bisa menjadi fatal jika ada pesaing besar yang memutuskan menurunkan harga. Nah, memerah pasar ini akan masuk akal dalam kondisi apabila terdapat cukup banyak pembeli dan permintaan saat ini yang tinggi, biaya satuan produksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserap pasar, harga awal tinggi menarik lebih banyak persaingan ke pasar, atau dalam kondisi harga tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Nah, tujuan yang kelima yaitu kepemimpinan kualitas produk atau produk quality leadership. Banyak merek yang berusaha menjadi kemewahan terjangkau atau produknya premium dengan harga yang terjangkau, atau jasa yang ditentukan karakternya oleh kualitas anggapan, selera, dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada di luar jangkauan konsumen. Nah, lalu tujuan yang keenam atau yang terakhir yaitu tujuan-tujuan lainnya, other objectivities. Organisasi nirlaba dan masyarakat mungkin mempunyai tujuan penetapan harga lain. Nah, perusahaan membidik pemulihan biaya parsial mengingat bahwa perusahaan harus bergantung pada sumbangan masyarakat untuk menutup biaya sisanya. Namun, apapun tujuan khususnya, bisnis menggunakan harga sebagai alat strategis yang akan menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan bisnis yang hanya membiarkan biaya atau pasar menentukan penetapan harga mereka. Selanjutnya yaitu proses penetapan harga. Proses penetapan harga ini dilakukan oleh manajer yang mencakup beberapa tahapan. Untuk tahapan-tahapan dalam proses penetapan harga, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan saya Mr. Lino dengan NIM 190810201008. Di sini saya akan membahas manajemen pemasaran lanjutan. Materinya yaitu adalah proses penetapan harga. Proses penetapan harga dapat dilakukan yaitu dengan mengetahui tujuan penetapan harga. Yang kedua yaitu memperkirakan permintaan untuk barang tersebut. Yang ketiga mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Yang keempat yaitu menentukan pasar yang tepat yang diharapkan. Yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Yang keenam yaitu elastisitas harga. Kemudian untuk proses penetapan harga sendiri dapat dilakukan oleh manajer dengan mencakup beberapa tahap, yaitu tujuan penetapan harga. Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri dan yang selalu berusaha untuk menetapkan harga barang dan jasa setepat mungkin. Tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Yang kedua mempertahankan dan memperbaiki pangsa pasar. Yang ketiga yaitu stabilisasi harga. Yang keempat yaitu mencapai target pengembangan investasi.
Yang kelima yaitu mencapai laba maksimum. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah memperkirakan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya. Dalam tahap ini, penjual membuat estimasi barangnya secara total. Pengestimasian permintaan tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu menentukan harga yang diharapkan atau expect price, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima konsumen. Dan ini dapat ditentukan dengan menggunakan ancar-ancar. Yang kedua yaitu adalah mengestimasikan menggunakan volume penjualan pada berbagai tingkat harga. Hal ini menyangkut pula tentang pertimbangan masalah elastisitas permintaan suatu barang. Barang mempunyai permintaan pasar elastis biasanya akan dihargai lebih rendah daripada barang yang mempunyai permintaan inelastis. Yang ketiga, proses penetapan harga yang ketiga yaitu adalah mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Yang dimana kondisi persaingan saat ini sangat mempengaruhi kebijakan penentuan harga bagi perubahan atau pasar. Adapun sumber-sumber persaingan dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, barang yang kedua yaitu barang pengganti atau substitusi, yang ketiga yaitu barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan konsumen. Aspek-aspek utama dari para pesaing yang perlu diperhatikan adalah biaya dan harga agar posisi kompetitif strategis yang diinginkan untuk suatu barang atau jasa di pasar sasaran dapat dicapai. Proses penentuan harga yang keempat adalah menentukan pangsa pasar yang diharapkan. Perusahaan yang agresif selalu menginginkan pangsa pasar yang lebih besar. Kadang-kadang pengawasan pangsa pasar harus dilakukan agar mengadakan periklanan dan bentuk lain dari persaingan bukan harga di samping dengan harga tertentu. Proses penentuan harga yang kelima adalah memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Dalam hal ini dapat memilih di antara dua macam strategi harga yang dianggap ekstrim, yaitu extreme pricing, yang kedua yaitu penetration pricing. Extreme pricing yaitu strategi ini menetapkan harga tinggi yang dimaksud dengan perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal. Sedangkan dengan penetration pricing yaitu pengawalan dengan strategi di atas. Strategi ini menetapkan harga produk yang serendah-rendahnya. Selanjutnya proses penetapan harga yang keenam adalah mempertimbangkan kebijakan perusahaan pemasaran. Tahap selanjutnya dalam prosedur penentuan harga adalah mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan dengan melihat pada produk, sistem distribusi, dan program promosi lainnya. Perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu produk tanpa mempertimbangkan produk lain yang ditawarkannya. Yang terakhir dalam proses penentuan harga tersebut adalah memilih metode penetapan harga. Nah, dalam memilih metode penetapan harga, pemasar dapat menghadapi dua kendala dalam penetapan harga, yaitu kompleksitas persoalan yang ada dan informasi yang tidak lengkap, khususnya tentang permintaan dan biaya. Ada kalanya kendala tersebut pemasar berusaha menyederhanakan perhitungannya. Selanjutnya yaitu adalah strategi penetapan harga baru. Strategi penetapan harga baru menurut Kotler and Armstrong terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama market atau skimming pricing, harga pemerahan pasar. Pada harga pemerahan pasar, menetapkan harga tinggi pada produk baru dapat memenuhi pendapatan maksimum sedikit demi sedikit dari segmen yang bersedia membayar harga tinggi. Yang kedua yaitu market penetration pricing. Pada harga pasar, perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah
laga produk baru untuk mengalir sejumlah besar pembeli dan pasar-pasar yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Muldia Abidin dari kelompok 2 dengan NIM 1908 1020 1064. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu metode penetapan harga. Metode penetapan harga menurut Kohler di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada penetapan harga markup. Markup pricing atau metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar ke biaya produk. Perusahaan konstruksi memasukkan penawaran tender dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk laba. Selanjutnya, penetapan harga tingkat pengambilan sasaran atau target return pricing. Dalam penetapan harga tingkat pengambilan sasaran, perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya atau ROI. Yang ketiga ada penetapan harga nilai anggapan atau value pricing. Saat ini semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada nilai anggapan pelanggan, nilai yang terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli, akan kinerja produk, dan kemampuan pengantaran dari saluran, kualitas, jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut kurang dominan seperti reputasi pemasok. Yang keempat ada penetapan harga nilai atau value pricing. Beberapa perusahaan telah menggunakan metode penetapan harga nilai. Mereka memenangkan pelanggan setia dengan menggunakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Yang kelima ada penetapan harga murah setiap hari. Penetapan harga ini harga murah yang konstan dengan sedikit atau harga promosi dan penjualan khusus. Selanjutnya ada penetapan harga going rate. Penetapan harga going rate. Dalam penetapan harga going rate, perusahaan mendasar sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Perusahaan yang lebih kecil mengikuti sang pemimpin, seperti itulah. Selanjutnya ada penetapan harga jenis lelang. Slide selanjutnya. Penetapan harga jenis lelang tumbuh semakin populer, terutama dengan pertumbuhan teknologi semacam internet. Salah satu tujuan lelang yang utama adalah membangun persediaan berlebih atau barang bekas. Slide selanjutnya adalah tentang lelang. Menurut Kohler, salah satu tujuan lelang yang utama adalah membangun persediaan berlebih atau barang bekas. Perusahaan harus menyadari 3 jenis lelang utama dan prosedur penetapan harga lelang. Yang pertama ada lelang Inggris atau tawaran mengikat. 1 penjual dan banyak pembeli. Yang kedua lelang Belanda. Tawaran menurun, 1 penjual dan banyak pembeli, atau 1 pembeli dan banyak penjual. Pada jenis pertama, pelelang mengumumkan harga tertinggi untuk sebuah produk dan menurunkannya secara perlahan. Yang ketiga, lelang tender. Lelang ini tertutup adalah lelang di mana pemasok hanya dapat memberikan satu penawaran dan tidak dapat mengetahui penawaran lain. Terima kasih atas penjelasan saya. Nama saya Askezaran, NIM 1908110201071. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Menurut Kotler, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu harga. Pertama adalah penetapan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Metode ini menggunakan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual sebagai kunci penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan nilai berarti bahwa pemasar tidak dapat mendesain suatu produk atau program pemasaran dan kemudian menetapkan harga. Harga dihitung bersama-sama dengan bauran pemasaran lainnya. Lalu kedua ada metode berdasarkan biaya atau cost based pricing. Metode ini itu melibatkan biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk beserta tingkat pengembalian yang wajar bagi usaha dan risiko. Perusahaan dengan biaya yang rendah
dapat menetapkan harga lebih rendah dalam menghasilkan penjualan dan laba yang lebih besar. Lalu ketiga atau terakhir ada penetapan harga berdasarkan pesaing atau competition based pricing. Metode ini itu melibatkan biaya, strategi, dan produk pesaing. Konsumen akan mendasarkan penilaian mereka dari nilai produk pada harga dan biaya untuk produk yang serupa. Selanjutnya, terdapat 4 indikator yang mencirikan harga menurut Kotler. Pertama ada keterjangkauan harga. Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek harganya. Juga berbeda dari yang termurah sampai termahal. Jadi kayak ada level atau tingkatannya yang berbeda. Lalu kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk. Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen, sering memilih harga yang lebih tinggi di antara dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi, orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. Lalu ketiga ada kesesuaian harga dengan manfaat. Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dia keluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan, maka konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. Lalu terakhir ada harga sesuai kemampuan dan atau daya saing harga. Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini, mahal atau murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.